Bisakah Anda membayangkan, sebuah gerakan besar yang lahir dari harapan jutaan rakyat, kini berada di persimpangan jalan? Nama Anies Baswedan yang selama ini menjadi simbol perubahan, tiba-tiba dikaitkan dengan isu politik tingkat tinggi. Sebuah isu yang menyebutkan pembebasan Tom Lembong dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga itu adalah, Anies masuk kabinet dan tidak maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Apakah ini akhir dari perjalanan gerakan rakyat? Atau justru awal dari babak baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya? Jangan kemana-mana, simak narasi penuh ini di YouTube. Sahabat Gerakan Rakyat Channel, sekarang juga, sebelum dihapus sistem. Anies masuk kabinet, Tom Lembong bebas, masa depan gerakan rakyat bubar. Setiap gerakan besar, lahir dari gagasan, bukan sekadar dari kursi kekuasaan atau janji jabatan. Gerakan rakyat tumbuh dari keyakinan bahwa bangsa ini bisa dipimpin dengan akal sehat, hati nurani, dan keberpihakan pada rakyat. Sejak awal, Anies Baswedan menjadi simbol bahwa politik tidak harus kotor, dan bahwa kepemimpinan bisa berangkat dari gagasan, bukan semata ambisi. Namun, sejarah politik mengajarkan bahwa sebuah gerakan yang hanya bertumpu pada satu tokoh akan mudah goyah ketika tokoh itu tak lagi berjalan di jalur yang diharapkan. Sebaliknya, gerakan yang bertumpu pada nilai dan cita-cita akan mampu bertahan melampaui tokohnya, karena ide yang diusung akan hidup di hati rakyat, menembus batas waktu, dan selalu menemukan jalannya sendiri. Kita telah melihat bagaimana bangsa-bangsa lain tumbuh kuat, karena rakyatnya memegang teguh ide besar yang menjadi fondasi perjuangan. Sebaliknya, kita juga menyaksikan banyak gerakan yang layu sebelum berkembang, hanya karena kehilangan satu figur pemimpin. Inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa gerakan rakyat tidak boleh hanya menjadi gerakan mendukung seseorang, tetapi harus menjadi gerakan menjaga cita-cita bersama. Di tengah perjalanan ini, muncul sebuah kabar yang menguji kematangan kita sebagai gerakan. Sebuah isu, yang kebenarannya belum tentu sahih, beredar luas di tengah masyarakat. Isu itu mengatakan bahwa pembebasan Tom Lembong akan disertai syarat, dan syarat itu adalah Anies Baswedan harus masuk kabinet pemerintahan, serta tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029. Kabar seperti ini memang terdengar dramatis, bahkan sensasional. Bagi sebagian orang, ini seperti petir di siang bolong. Namun, bagi gerakan rakyat, inilah ujian kedewasaan politik. Jika isu itu benar, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita bisa memilih untuk kecewa dan membiarkan gerakan ini bubar, atau kita memilih jalan yang lebih berat namun lebih terhormat, yaitu mencari figur baru sambil menjaga api perjuangan tetap menyala. Sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan yang berpijak pada nilai akan selalu menemukan pemimpinnya. Niccolo Machiavelli pernah mengatakan bahwa kekuatan sebuah republik terletak pada kemampuannya menyesuaikan strategi tanpa kehilangan tujuan. Bung Hatta dan Muhammad Natsir pun mengingatkan, kesetiaan sejati adalah pada cita-cita, bukan pada nama yang membawanya. Karena itu, apapun yang terjadi, gerakan rakyat sebagai gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih berkeadilan tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan ini layu sebelum berkembang, hanya karena satu pintu tertutup. Perjuangan rakyat adalah milik rakyat itu sendiri, dan jika cita-cita ini benar-benar hidup, ia akan terus berjalan, bahkan ketika jalannya berubah dari rencana semula. Wallahu alam.